Oh, satu lagi Pak Ya. TB. Ini karena musim panas yang berlebihan itu. Ya. Ya toh, musim panas yang berlebihan, kekurangan air dan sebagainya. Memang untuk jangka panjang itu juga harus bisa dipikirkan termasuk memasuki tahun politik ini. Ya. Ini sebenarnya momentum, salah satu momentum para politisi ini mempunyai konsep dan gagasan untuk nanti mengatasi soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa super. Bapak Camat Keluargolip, Labertus Unditoga. Apa kabar Bapak Camat? Baik, kabar baik Pak Bebe. Dan luar biasa Pak Camat hari ini menjadi tamu perdana saya di podcast Agung Nusantara ini Pak. Baik Pak Camat, ini hari kita mengobrol soal pelayanan publik di wilayah Kecamatan Keluargolip. Dan Pak Camat bisa mulai menceritakan sedikit sejak kapan mulai jadi camat hingga hari ini, dan proses-proses pembangunan di wilayah kecamatan, dinamikanya seperti apa, capaian-capaian pembangunan di wilayah kecamatan Keluargolip seperti apa. Bisa kita obrolkan bahwa pemerintah kecamatan Keluargolip sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, dan semua sektor yang ada di kabupaten tentu menjadi titik koordinasi di pemerintah kecamatan untuk disebarkan di berbagai desa. Dan di Keluargolip ada 12 desa ini tentu mempunyai pergerakan pembangunan yang Bapak Camat mengalami secara langsung ataupun tidak langsung. Silakan Bapak Camat bisa menginformasikan kepada kita. Baik, terima kasih Pak Bebe. Jadi saya dipercayakan menjadi camat di Kecamatan Keluargolip di daratan Adonara itu di akhir 2016 masuk di 2017. Jadi kurang lebih jalan 6 tahun kepemimpinan saya di sini. Memang dinamika pembangunan sangat luar biasa. Di awal-awal itu baru bergulirnya undang-undang desa, lalu desa mendapatkan dana desa. Ya. Sehingga dari komunikasi saya dengan pemerintah desa, dana desa yang baru berjalan sekitar 2 tahun itu kami coba membangun komitmen bersama untuk dengan pemerintah desa, bagaimana dana desa itu disalurkan secara baik, lalu dimanfaatkan juga secara baik, sehingga dapat mendapatkan manfaat bagi masyarakat. Kecamatan Keluargolip luasnya sekitar 25,45 km bujur sanggar, dan jumlah penduduknya kurang lebih 11.000 jiwa. Lalu rata-rata penduduk tersebut, penduduk di Kecamatan Keluargolip 90% itu petani. Petaninya petani tanaman pangan, petani perkebunan. Ya. Dan lokasi Kecamatan Keluargolip berada di link tengah. Di tengah di antara Kecamatan Witiama, Kecamatan Adonara dan Adonara Timur, dan sangat strategis itu. Sangat strategis untuk bagaimana kita mengembangkan kecamatan ini menjadi salah satu kecamatan yang nanti di salah satu wilayah di Kabupaten Flores Timur yang sangat disegani sebenarnya. Sehingga konsep-konsep pembangunan itu semestinya juga harus berdasarkan potensi unggulan wilayah. Ya. Jadi baru kemarin kami melakukan diskusi dengan anggota DPR RI terkait dengan bagaimana mengembangkan wilayah. Sehingga dari hasil diskusi, salah satu yang juga menyampaikan aspirasinya itu adalah Camat Keluargolip. Saya menyampaikan bahwa salah satu daerah itu bisa berkembang secara baik, termasuk wilayah, itu apabila ada pemetaan potensi wilayah unggulan. Ya. Maka teman-teman di kabupaten, termasuk di badan perencanaan pembangunan BP4D dan dinas teknis yang lain, mempunyai konsep itu. Jadi harus kita mempunyai pemetaan potensi unggulan yang baik, sehingga potensi-potensi apa saja yang kita punya di sini dapat kita bisa memprioritaskan untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Keluargolip secara khusus maupun secara umum di Kabupaten Flores Timur, begitu. Baik Pak Camat, dari penjelasan tadi bahwa Keluargolip menjadi lini tengah
tentu ini sangat strategis sekali dari sisi geografis. Nah, sehubungan dengan kondisi sebagai letak geografis sebagai di lini tengah ini untuk ke 7 kecamatan lain di daratan Adonara, tentu peran pecamat sebagai leadership untuk memaksimalkan tupoksi di OPD kecamatan itu kurang lebih ada 5 seksi ya Pak. Ya. Nah, ada seksi pemerintahan, seksi Kesos Kesejahteraan Sosial, ada seksi pemberdayaan masyarakat desa PMD, seksi ekonomi dan juga Terantik. Nah, dari kelima seksi ini, untuk seksi pemerintahan ini kira-kira kita menyiapkan informasi atau data yang lebih komprehensif, karena kalau kita berada di lini tengah suatu saat akan ada pemetaan kawasan, kita menjadi leading ataupun menjadi penyangga di kawasan lain, maka informasi data dan data di pemerintah kecamatan itu juga kita bisa menyiapkannya. Kira-kira dari bagian pemerintahan itu supply informasi dan data seperti apa Pak? Baik, jadi di kecamatan itu ada 5 seksi yang seperti yang Pak Beben sebut. Jadi misalnya di seksi pemerintahan. Ya. Seksi pemerintahan itu dia punya tupoksi mengurus soal bagaimana mendampingi pemerintahan di tingkat desa. Dengan segala struktur pemerintahan sampai pada tingkat paling bawah. Lalu soal data-datanya tetap dari desa-desa tetap mensupport data tersebut, lalu direkap di teman-teman di pemerintahan, seksi pemerintahan, lalu dikirim ke bupati. Ya. Di kecamatan Gulugolit, ya, dalam sektor wilayah pengembangan itu dia masuk pada sektor wilayah pengembangan 4. Jadi prioritas unggulannya itu adalah pertanian dan juga pariwisata. Nah, kalau kita bisa mengembangkan pariwisata di sini, potensinya adalah wisata alam misalnya. Wisata alam misalnya di PPGK dan Lambungan. Kalau saja sorghum itu dihasilkan secara baik, maka potensi geografisnya yang di bawah yang terbukit-bukit, lalu di situ selain menjadi lahan pertanian yang baik, tetapi juga kita bisa suruhkan sektor wisatanya, termasuk juga misalnya Mangaling. Mangaling itu kan salah satu penyuplai mata air misalnya ya. Jadi banyak sudah, di mata air. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu saya sudah sampaikan bahwa manfaatkanlah potensi sumber daya alam dengan sumber daya alam yang misalnya hutan, pohon kayu-kayu yang banyak tinggi, lalu airnya banyak. Itu bisa diolah menjadi sumber pariwisata sebenarnya. Tetapi tinggal kembali kepada desa, bagaimana desa mau tidak untuk bisa mempunyai gagasan yang baik ke depannya. Dana desa ini bukan hanya sekedar untuk membangun 5 tahun selesai, 5-6 tahun selesai, tetapi harus berkelanjutan. Iya, jadi ada sekarang misalnya Sustainable Development Goals misalnya, pembangunan berkelanjutan. Maka itu konsep-konsep itu harus bisa digagas oleh pemerintah desa lewat musyawarah desa untuk bisa dijadikan objek wisata. Dan sekarang ketika beberapa bulan yang lalu di tepatnya di Lambung Bunga, di paroki Lambung Bunga itu sudah reuni para imam sedaratan Adonara, mempunyai konsep bahwa ada semacam blebok perdamaian. Lalu saya juga menawarkan dari segi pemerintah, menawarkan untuk misalnya salah satu taman doa blebok itu ada di desa Mangaling. Dan itu juga menjadi salah satu wisata religius misalnya. Ketika orang datang untuk pergi wisata di Larantuka, Semana Santa misalnya, mereka mendengar bahwa ada taman doa blebok. Itu langka. Itu salah satu yang digagas oleh para pastor yang ada di Kuskupan Larantuka Sedaratan Adnar. Lalu pemerintah mempunyai konsep itu. Saya menawarkan itu. Bapak Uskup yang mulia Ranskopongku, dia menerima secara baik, sehingga nanti prosesnya seperti apa itu kita bisa bekerja sama, kita bisa mengawinkan itu. Begitu. Jadi soal gagasan kita sudah punya, sumber daya alam juga sudah punya. Siap. Tinggal bagaimana komitmen untuk mengimplementasikannya ini. Iya. Nah, soal pelayanan pemerintahan di level pemerintah desa, bahwa ada sejumlah kepala desa pada periode pertama pasca bergulirnya Undang-Undang Nomor 6 tentang desa dengan dana desanya,
Itu apakah banyak pemerintah desa ke dalam hal ini kepala desa juga memberikan semacam laporan LKPJ itu sesuai aturan normatifnya, atau informasinya bahwa ada sejumlah kepala desa yang tidak bisa maju kepala desa lagi, tetapi karena terbentuk dengan tidak membuat tidak menyanggupi pelaporan. Nah, ini apakah peran pemerintah kecamatan juga melakukan pendampingan soal pensiun, atau hanya perannya pendamping desa saja, atau kolaborasi kedua-duanya? Ini semacam celah yang perlu diobati, Pak Jam. Itu langkah solusinya kira-kira seperti apa? Dari baik Pak Wiwin, dari soal LKPPD ini. LKPPD ini sebenarnya peran pemerintah kecamatan lebih mendominasi. Dan ini kami sudah mendampingi, menyurat, penyusunannya seperti apa. Tetapi banyak kepala desa mengabaikan. Ya, banyak kepala desa mengabaikan. Sehingga di tahun 2021 kemarin, itu ada proses pemilihan kepala desa serentak, ada aturan dari daerah menyampaikan bahwa apabila kepala desa yang bersangkutan tidak menyampaikan laporan keterangan pertanggungan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, maka tidak bisa lagi. Maka ada beberapa desa yang tersangkut itu, misalnya Lano Bunga, PPK, Redentena, hingga ya, jadi sebenarnya mereka itu bekerja baik sebenarnya. Karena administrasi pelapor administrasinya saja. Sehingga dari waktu ke waktu kami selalu memperkuat ini. Sehingga di tahun 2023 ini saya mencoba merubah pula dengan mendampingi teman-teman di pemerintahan di tingkat desa, mulai dari pembahasan rencana kerja pemerintah desa, musrenbang desa itu kami mempercepat. Kami mempercepat itu sesuai dengan deadline waktu, sesuai dengan Permendagri. Jadi bulan Juni itu kami sudah mulai jalan. Alhamdulillah di akhir September itu memasuki Oktober itu kami punya 12 desa pembahasan RKPD untuk 2024 itu sudah selesai semua. Tinggal saja pembahasan RAPBD masuk di pertengahan November ini, dan mudah-mudahan akhir Desember itu sudah ada perubahan untuk penetapan APBD 2024, dan itu langkah maju. Dan langkah maju mudah-mudahan itu bisa diselesaikan secara baik. Begitu Pak. Nah, salah satu seksi yang cukup seksi juga itu PMD, pemberdayaan masyarakat desa. Nah, konsep pemberdayaan itu kan sesungguhnya ada proses yang terjadi di akar rumput. Nah, model desain pemberdayaan oleh teman-teman di pemerintah kecamatan pada level pemerintahan desa dengan masyarakatnya itu kira-kira desainnya seperti apa, Pak Camat bisa informasikan, Pak? Baik, Pak Bebe. Jadi di seksi pemberdayaan masyarakat dan desa itu lebih berorientasi bagaimana mengembangkan kelompok-kelompok yang ada di tingkat desa. Kelompok-kelompok itu siogianya harus disiapkan oleh teman-teman di tingkat desa untuk bagaimana bisa mendapatkan peluang lewat program dan kegiatan di dana desa. Lalu teman-teman di seksi pemberdayaan termasuk juga di seksi perekonomian itu adalah ujung tombak bagaimana mereka melihat potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan di tingkat bawah. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan uangnya sudah terlalu banyak ini. Dari 2015 itu berangkat 200-an juta sampai masuk ke 2023 ini selang 8 tahun. Itu alokasi dana desa itu dia naik sampai ada desa sampai dengan 900 juta. Itu luar biasa, signifikan. Jadi kesiapan daripada teman-teman desa untuk bagaimana menyiapkan konsep-konsep pemberdayaan ini sebetulnya juga harus bermula di tingkat desa. Kami di level kecamatan hanya mendampingi saja sebenarnya. Jadi konsep-konsep apa yang ingin dikembangkan di desa itu sebenarnya mereka sudah siapkan betul-betul. Misalnya ada kelompok tani ini kan banyak tuh raga. Ada petani, ada juga misalnya industri kecil, home industry, di rumah tangga. Sehingga peluang-peluang apa yang bisa dihasilkan itu yang desa lalu teman-teman di kecamatan hanya memfasilitasi dan mendampingi. Sehingga saya lihat di 12 desa ini BOM desa yang dibentuk itu ya hanya semata-mata untuk mungkin hanya karena aturan yang
mengatur bahwa harus ada BUMDes, maka mereka bentuk, tetapi mereka belum menggali potensi unggulannya. Seperti yang saya sampaikan. Oh, ya. Sehingga mereka mau mengembangkan apa itu, mereka belum pasti. Jadi soal BUMDes ini sebetulnya menarik Bapak. Ini di bagian seksi ekonomi Bapak. Memang ada amanat Permendesnya nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pembentukan dan pembubaran badan milik usaha desa. Nah itu instrumennya sudah jelas, penguraian job desk-nya sudah sangat rigid. Bahwa BUMDes itu mesti dipahami sebagai lokomotif ekonomi di desa. Jadi dia akan menarik gerbong-gerbong potensi-potensi yang ada di desa untuk mengantarkan sampai kepada memperoleh kesejahteraan. Jadi BUMDes itu kan kalau didesain harus profit loh. Ya itu kan pengurusnya harus punya naluri bisnis juga ada. Karena badan kelembagaan ekonomi maka dia harus bisa memberikan keuntungan. Nah kecenderungan yang saya amati itu masih bermain di pelayanan-pelayanan sembako. Belum muncul inovasi-inovasi baik jasa maupun produk-produk keunggulan yang di-handle oleh BUMDes untuk memberi manfaat ekonomi. Nah ini belum dielaborasi lebih jauh. Nah di tahun-tahun yang akan datang ini barangkali Pak Camat bisa menggagas merencanakan untuk mensosialisasi lebih mendalam lagi soal upaya percepatan pembangunan ekonomi melalui badan usaha milik desa ini. Baik, jadi kemarin itu sebenarnya kami sudah membangun komunikasi dengan BUMDes, salah satu BUMDes yang ada di NTT, tepatnya di Momirit, untuk bisa bagaimana mendatangkan narasumber mereka, sehingga mereka yang mungkin lebih tahu soal peluang pasar yang ada di sini, sehingga mereka bisa memberikan edukasi terhadap kelompok-kelompok BUMDes yang ada di sini. Tetapi sesungguhnya bahwa kalau desa saja bisa melihat peluang pasar yang ada, itu juga bisa misalnya mereka mesti berani, desa ini mesti berani untuk memberikan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk bagaimana bisa mengembangkan usaha mereka. Misalnya di Hinga itu ada salah satu anak muda yang memang cukup potensial, yang mempunyai energi yang kuat, misalnya di Sepati kopi adonaran. Dan itu kalau selalu diberikan support yang baik, maka kita punya potensi yang ada di sini bisa dikembangkan secara baik dan itu meningkatkan ekonomi. Dan Hinga itu sepertinya peluang untuk dibuka gerai-gerai. Karena sudah berada di lingkungan tengah. Sehingga ada semacam desa harus bisa membaca peluang itu, menginisiasi. Jadi mereka sebenarnya punya kesiapan, tetapi hanya belum berani untuk memberikan itu kepada. Dan juga mungkin salah satu yang paling mendasar adalah kita punya human resource ada, tetapi belum diberikan ini proses pembelajaran yang baik, pendampingan yang baik, sehingga belum berkembang secara baik. Berarti butuh penguatan capacity building gitu. Jadi pada level SDM-nya perlu diperkuat sehingga punya kapasitas yang memadai dalam mengelola lembaga ekonomi sehingga memiliki daya dorong terhadap pembangunan ekonomi di desa. Nah, untuk memastikan pembangunan ekonomi di desa itu juga kita membutuhkan stabilitas keamanan. Nah, tentu peran keamanan dan ketertiban tertib di wilayah kecamatan juga perlu dijaga. Itu selama Pak Camat menjabat sebagai camat di Bobogolit kurang lebih 6 tahun ini, bagaimana upaya-upaya meminimalisir potensi-potensi konflik yang bisa mengganggu kondisi ekonomi masyarakat. Baik, jadi Kecamatan Bobogolit ini dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur ini, itu dulu orang bisa menyampaikan bahwa kecamatan yang paling rawan, suka bertikai begitu, suka saling membunuh dan lain sebagainya. Dan ketika saya berada di Kecamatan Bobogolit, saya melihat bahwa
sebenarnya proses pertikaian dan mentalitas masyarakat di Kecamatan Purwogulit ini, kalau kita mendekati diri secara baik, secara kekeluargaan, itu mereka sangat jauh sebenarnya. Karena relasi Iya. kembali ke keluarga. Ya, membangun relasi, membangun komunikasi dengan anak muda, membangun komunikasi dengan orang tua. Dan saya punya komunikasi itu bukan hanya sebatas di lingkungan kantor saja atau jam-jam kantor saja. Menjangkau ke Iya, akar rumput. menjangkau ke akar rumput. Sekali-sekali saya mesti turun ke pondok-pondok, duduk orang tua untuk sama-sama duduk minum tuak. Sekali-sekali juga saya kunjungi anak-anak muda dan bisa beradaptasi dengan mereka karena mereka itu adalah tulang punggung. Ya, ya. Begitu. Sehingga kalau soal tertib yang ada di Kecamatan Purwogulit, alhamdulillah kurang lebih 6 tahun ini tidak ada yang gangguan yang sangat berarti. Apalagi memasuki Tahun pesta politik. demokrasi ini, Pak Bebe, itu saya sudah menyampaikan ulang-ulang kepada teman-teman di pemerintahan desa, di tokoh-tokoh agama, baik di imam masjid maupun di gereja, pastor paroki, saya menyampaikan bahwa kita harus menjalankan pesta demokrasi ini secara baik, secara riang gembira, karena ini waktu 5 tahun satu kali yang disiapkan oleh pemerintah untuk selanjutnya kita bisa menyalurkan aspirasi kita untuk memilih pemimpin-pemimpin kita di masa depan yang lebih baik lagi. Ya, dengan peran Kecamatan Purwogulit sebagai pemerintah, selain itu juga Pak Camat juga anak Purwogulit juga, sehingga dalam pembauran ke level masyarakat berinteraksi itu saya lihat cukup fleksibel sehingga kondusivitas ini tetap terjaga. Nah, tadi yang Pak Camat sampaikan soal kita menghadapi tahun pemilu ini 2024 sudah di depan mata, KPU sudah mulai menabung gong untuk para peserta pemilu. Nah, ini yang perlu kita jaga adalah soal dinamisasinya ini, karena potensi itu pasti selalu ada. Nah, saya melihat peran Pak Camat untuk menggalang semua stakeholder, para pihak yang ada di Kecamatan Purwogulit itu sudah mulai terbangun. Ada kegiatan kreatif yang istilahnya itu coffee morning, Pak. Ya. Nah, coffee morning sudah beberapa kali saya juga ikut dan digagas untuk roadshow ke setiap desa. Dan perkembangan sampai hari ini sudah sejauh mana? Kira-kira sudah berapa desa yang sudah dijangkau itu? Ya, jadi ini karena terkait dengan mungkin beban tugasnya mungkin terlalu banyak. Pak. Lalu di Kecamatan Purwogulit juga masih lowong secamnya, maka memang tugas-tugas yang memang di seksi memang ada seksi yang handle. Tetapi memang hampir beberapa minggu terakhir ini saya tidak bisa istirahat sampai dengan hari Minggu full itu. Senin sampai Minggu itu dia sampai sore, sampai malam, bahkan sampai malam. Untuk kegiatan ngopi bersama itu memang digagas oleh Kecamatan Purwogulit, Camat Purwogulit untuk bagaimana membangun komunikasi stakeholder yang ada di sini untuk kita sementara ngopi lalu juga bisa menyampaikan aspirasi kita, gagasan kita ke depan. Dan di awal kegiatan itu memang saya ditantang untuk tidak bolehlah beginilah dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu saya dipanggil oleh Bapak Asisten 1 melalui Kabak Pem. Lalu saya menjelaskan bahwa ngopi bersama ini adalah saya mengundang para anggota DPR, anggota DPR yang ada di sini, dan kepala desa, guru-guru, bahkan pastor paroki, imam masjid, untuk membicarakan masa depan Purwogulit ke depan, apalagi memasuki tahun politik. Ya, Purwogulit salah satu wilayah yang memang harus kita mempertahankan misalnya legasi kursi kita. Ya. Nah, untuk bagaimana bergaining pembangunan, maksud saya begitu. Ya. Jadi ketika kita mempunyai anggota DPR itu, atau kita mengusung teman-teman duduk di balai gelekat untuk di DPRD. Ya, di DPRD sana, itu kita bisa membangun komunikasi demi kepentingan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Purwogulit, bukan semata-mata untuk di camat punya diri saja, tidak, untuk kepentingan wilayah. Jadi soal kegiatan coffee morning ini kan karena melibatkan teman-teman di DPRD yang dengan notabene dari wilayah kita sendiri, Purwogulit, sehingga
multi tafsirnya orang itu atau tafsirnya banyak pihak itu mereka pikir jangan-jangan ini kesan politik, padahal sesungguhnya Bapak Camat sedang menggalang semua stakeholder baik di legislatif maupun pemerintah yang secara kelubagolit dari konteks framing kayak kelubagolit untuk berembuk berdiskusi. Bahkan saya dengar sampai Pak Camat juga dipanggil ke kabupaten, itu siapa yang panggil? Ya, saya waktu itu dipanggil oleh Bapak Setir Satu. Wah, melalui Pak Kabak Pem. Sehingga memang Kabak Pem itu tugasnya untuk mengkoordinir para camat. Ketika ada sesuatu, maka saya menjelaskan bahwa saya punya tujuan seperti begini. Saya punya tujuan adalah mengumpulkan para tokoh-tokoh yang ada di wilayah Kecamatan Pindogolit untuk bagaimana memikirkan pembangunan di wilayah itu secara jangka menengahnya. Benar sekali. Secara jangka menengahnya. Sehingga tidak ada tendensi yang lain-lain sebenarnya. Hanya saja memikirkan bagaimana kita punya tugas untuk memikirkan pembangunan di wilayah. Benar. Jadi ini yang namanya kerja sama multi pihak gitu. Semua komponen anak rawat tanah disatukan untuk mendesain rancangan pembangunan. Bahwa nanti di depannya proses perjuangan ada tantangan, ya itu bagian dari upaya pembangunan kita hadapi. Tapi yang menarik bahwa kegiatan Poppy Morning ini kalau saya melihatnya itu perlu didorong lagi, dengan mungkin konsepnya lebih rileks, lebih santai, karena itu akan memberikan nuansa damai, apalagi pesan dari teman-teman penyelenggara pemilu itu kan pemilu harus riang gembira. Jadi menyambutnya atau menjemputnya juga dengan riang gembira begitu. Oke, betul. Kita kembali ke soal peran pelayanan pembangunan. Sudah 6 tahun menjabat ini, tadi di awal sudah banyak dinamikanya. Kira-kira dari tersukses apa yang bisa disampaikan secara kuantiti ataupun secara kualitas perubahan-perubahan capaian? Baik, Pak Begi. Jadi ketika saya berada di sini, banyak prestasi. Nah, salah satu prestasi yang sampai dengan hari ini saya tidak lupakan itu adalah prestasi menjadi desa model tingkat provinsi. Desa model tingkat provinsi. Worinara. Wah, itu desa Worinara. Itu tambahan dananya itu tidak main-main itu OBP. Itu 1 tahun itu dia bisa mendapatkan tambahan dana sekitar 1 miliar lebih itu. Jadi 2 tahun berturut-turut itu, makanya pembangunan di desa Worinara juga cukup bagus. Itu salah satu desa yang ada di Kabupaten Flores Timur, bahkan NTT mendapatkan desa model. Itu. Lalu di tahun 2022 awal, kita juga mendapatkan desa tertoleransi. Desa tertoleransi. Tingkat provinsi. Itu juara 1 itu. Dari Kementerian Agama tingkat provinsi memberikan apresiasi kepada desa Worinara menjadi desa tertoleransi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu selain itu juga Kecamatan Tugogoli juga bekerja sama dengan PKK misalnya. Nah, makanya ada beberapa kejuaraan juga di tingkat PKK. Terakhir yang di bulan Juni kemarin itu PKK Redentena mendapatkan juara 1 tingkat provinsi. Makanya Kabupaten Flores Timur mendapatkan juara umum itu berkat kontribusi dari Kecamatan Tugogoli dan Adnara Timur. Jadi ada pembangunan, efek pembangunan. Ketika saya ada di sini, pernah di gereja Santo Martinus Sinyal itu Menteri BUMN Sumarni meresmikan gereja itu. Lalu ketika saya berada di sini, puskesmas kita, misalnya puskesmas Lampung, mengalami mengalami perubahan yang sangat luar biasa itu. Terutama bangunan sekarang pembangunan fisiknya sekarang luar biasa. Lalu di situ tidak ada kenyamanan mereka bekerja cukup dijamin. Lalu juga ketika saya berada di sini, salah satu SMA pendukung kita, SMA Negeri Tugogoli, baru-baru ini juga diakreditasi, dan saya menyampaikan bahwa salah satu SMA yang jumlah muridnya sekitar 300-an orang itu
Ya, itu berbagai kecamatan, anak-anak dari berbagai kecamatan yang datang mengenyam pendidikan di situ. Lalu kita punya wilayah ini kan saya bilang di link tengah. Iya. Misalnya ada BAN, Ada IDT, ada Orbit Guru, Swastisar, itu menggerakkan roda perekonomian. Dan kita punya 6 tahun yang terakhir ini memang pembangunan yang sangat baik sebenarnya. Jalan desa juga sudah mulai ada peningkatan, jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten. Ya, kita mendapatkan banyak sentuhan lah. Gitu. Nah, dari sejumlah capaian-capaian itu menjadi cerita sukses kurang lebih 6 tahun ini. Nah, tentu ada dinamisasi yang merupakan tantangan. Kira-kira tantangan yang paling kuat itu di sektor apa? Dari kan tadi semua hampir capaian itu beberapa sektor. Pendidikan, kesehatan juga, bahkan pelayanan pemerintahan desa juga. Desa sampai ke desa modern. Nah, menurut Pak Camat, apa yang menjadi tantangan sehingga upaya untuk meminimalisir tantangan ini supaya percepatan pembangunan itu kita lebih cepat mencapai. Baik, Bapak. Jadi salah satu yang memang mendapatkan tantangan yang paling berat adalah di sektor pertanian. Ya. Sektor pertanian ini kan sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya kita ini adalah keluarga petani. Betul sekali. Tetapi sekarang mungkin perkembangan informasi dan teknologi, perkembangan modernisasi dan lain sebagainya, anak-anak muda ini sekarang untuk masuk di lahan pertanian, regenerasi petani agak susah memang. Sehingga masih banyak lahan kita yang kosong, belum dioptimalkan. Tetapi saya terus mendorong ya. Nah, memang ada beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini 20% itu. Ya, di dana desa itu bagaimana kami dorong ketahanan pangan itu bisa bisa dihandle secara baik. Karena apalagi menjawab persoalan global sekarang. Ya. Persoalan global yang harga berasnya sudah mulai naik dan lain sebagainya. Dan itu di mana-mana, di Musrembang Desa itu saya selalu menyampaikan itu. Tinggal saja konsep dan gagasan itu kalau diterima secara baik, maka kelompok-kelompok tani itu diberikan modal secukupnya, difasilitasi oleh desa lewat 20% itu. Kalau 20% itu kalau misalnya 900 juta, maka kurang lebih 180 juta itu sudah masuk sana itu. Ya. Orang yang bisa mengolah lahan pertaniannya sendiri, lalu semacam diberikan insentif, lalu lahan pertanian itu dikonsumsi sendiri sebenarnya. Ya. Kalau konsep-konsep itu kita jalankan secara baik, maka masyarakat kita itu tidak susah. Ya, benar. Baru tadi pagi saya coba melihat pembangunan jut yang ada di Waibolen sana itu. Saya bertemu dengan ada beberapa petani, kelompok petani di bawah. Lalu mereka menyampaikan bahwa Pak, sebenarnya kami ini hidup tidak susah. Hanya mereka tidak produktif saja yang merasa bahwa mereka susah sebenarnya. Maka kalau lahan pertanian itu diolah secara baik atau dimanfaatkan secara baik, maka petani-petani kita, masyarakat kita itu tidak sulit begitu Pak ini. Benar Pak. Jadi pertanian itu memang secara turun-temurun sepertinya kita berangkat dari keluarga petani juga, dan petani itu juga budaya. Jadi sebetulnya bukan barang baru. Cuma tadi pergeseran zamannya semakin modern, banyak generasi muda jarang mau masuk ke sektor itu, sehingga akan terjadi loss produktivitas di situ. Sementara kita memiliki potensi lahan. Dan banyak hal di pertanian sebetulnya bisa kita lakukan, tapi persoalan pangan juga menjadi persoalan klasik yang hingga hari ini belum ada ujungnya. Dan itu bukan hanya kerjanya pemerintah kecamatan, tapi semua level pemerintah sampai ke nasional untuk memastikan bahwa pangan kita itu bisa sukses. Nah, itu di awal tahun 2022 itu karena pemerintah pusat itu sudah memprediksi karena ada ancaman krisis pangan global, itu soal perang Ukraina dan Rusia itu juga akan mengganggu distribusi pangan. Maka 20% dana desa itu memang spesifik khusus untuk ketahanan pangan. Nah, itu perlu kita maksimalkan lagi
bahwa setiap desa dengan 20% itu kalau angkanya mungkin di atas 100 juta kurang lebih, itu bisa meningkatkan produktivitas pangan, baik itu tanaman pangan, bisa juga peternakan, ataupun juga perikanan darat, ataupun perkebunan, masing-masing desa dengan spesifik lokalitasnya sendiri atau agroekosistem. Nah itu mungkin ke depan melalui lintas sektor ataupun melalui usulan Pak Camat sendiri menemui Pak Bupati atau pimpinan DPR, bagaimana kita menyelesaikan kawasan Purbagolit ini menjadi, apalagi Pak Camat sudah menggagas adanya wisata agro juga bisa, karena atau wisata religi juga bisa. Tentu kita membuat desa wisata ataupun destinasi wisata, sektor ini harus menjadi penopangnya. Karena industri pariwisata itu dia akan memberikan semacam dampak ikutan bagi masyarakat. Nah itu kira-kira roadmap di pemerintah kecamatan untuk meminimalisir tantangan ini, apakah sudah bisa didesain atau bagaimana? Baik, jadi konsep-konsep itu sebenarnya saya sudah lemparkan itu. Saya sudah, misalnya di Hinga Lanupaha. Hinga Lanupaha itu kan dia cocoknya penyedia sayur. Ini sayur, seperti di Kilo. Iya, di hortikultura. Jadi ada semacam embung yang besar. Konsep dua desa itu membangun embung yang besar. Lalu di musim hujan itu mereka menanda hujan yang baik, sehingga Bisa menjadi sarana untuk menunjang itu. Lalu misalnya di desa Lambunga dan PPGK. PPGK itu juga lahan yang sangat bagus sekali sebenarnya. Destinasi wisata panen juga sangat bagus itu sebenarnya. Kalau mereka konsepnya sorghum kemarin itu di bawah bukit, lalu ditanam sorghum yang baik, ya di jalan utama. Kalau misalnya juga ada, baru tadi saya melihat, itu kalau di bagian Waibolen itu, ada pengembangan irigasi masuk ke bagian timur lagi, maka itu pasti lahan pertanian untuk sayur mayur itu sangat luas itu, saya lihat itu. Jadi saya coba jalan sampai ke sumber airnya. Itu kurang lebih 200 meter dan hanya dibelah jalan itu, lalu kita bisa mengalirkan air itu, dan itu dia tidak membutuhkan anggaran yang besar sebenarnya. Jadi ya, lalu misalnya dengan desa bisa jaringan irigasi desa. Jaringan irigasi desa juga bisa. Lalu kalau saya coba masuk lebih jauh lagi di jalan yang baru dibangun itu, ternyata saya mendapatkan informasi bahwa di atas itu di daerah Balawerin itu juga ada sumber mata air sebenarnya. Iya, Waitolan itu. Oh itu kalau dibantu sumur bor saja, lalu di bawahnya itu lahan pertanian untuk sayur mayur. Kita lihat misalnya di Kecamatan Ilebole, misalnya di desa Lomokeleng itu kan hanya menggali sumur di dekat laut, lalu dialirkan lewat pompa, dialirkan ke bawah, lalu nanti dialirkan kembali. Ya, dibuka kembali itu. Tapi kita punya sumber mata airnya ada ini. Sumber mata airnya ada. Tinggal saja kita mau membangun itu. Jadi konsep-konsep untuk roadmap ke depan itu sebenarnya sudah ada. Misalnya Mangaling itu kan baru kemarin saya omong. Kalau Mangaling ini mau supaya desanya bisa maju, ya desa Jagung saja. Misalnya 1 tahun itu bermain jagung itu berapa puluh hektar. Target produksinya, luas lahannya itu sudah. Lalu dia punya wisata religius tadi itu, kalau memang diterima. Tapi konsep itu saya sudah gagaskan ke Bapak Uskup. Bapak Uskup sudah menyetujui. Ya, dia sudah menyetujui. Apalagi didoakan sama Bapak. Itu luar biasa itu Pak Bebe. Itu kita panen sambil berdoa, itu hasilnya lebih banyak lagi begitu. Tentu. Ada begitu. Itu luar biasa Pak Camat informasinya. Bahkan sampai hari ini pun hari libur, hari Sabtu, masih sempat berkunjung ke lokasi. Itu tentunya semangat Pak Camat ini kita tidak ragukan lagi. Oh, satu lagi Pak Bebe.
Ini karena musim panas yang berlebihan ini. Ya. Ya toh, musim panas yang berlebihan, kekurangan air dan sebagainya. Memang untuk jangka panjang itu juga harus bisa dipikirkan termasuk memasuki tahun politik ini. Ya, Ini sebenarnya momentum, salah satu momentum para politisi ini mempunyai konsep dan gagasan untuk nanti mengatasi soal ini. Karena ini nanti dapat. Oh ya, kalau Itu. itu soal perubahan iklim, climate change ini memang apa? El Nino, kemarau panjang. Tapi beberapa hari ini sudah ada tanda-tanda hujan dilarang. Juga kemarin sudah mulai ada hujan. Bukan Ulu Madu juga. Kita di sini dapat gerimisnya saja. Nah, kalau sampai awal Desember atau di akhir November ini kita belum ada hujan, itu berpotensi ini dalam tanda petik berpotensi terjadinya gagal tanah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merespon soal perubahan iklim ini di sektor pertanian itu paling idealnya itu harus memastikan tersedianya layanan benih baik padi ataupun jagung yang varietasnya itu toleran terhadap perubahan iklim. Nah, kalau komoditi itu tidak diakses oleh petani, maka akan bisa menimbulkan gagal tanam ataupun gagal panen. Dan itu yang dikhawatirkan. Kalau dari aspek pertanian, ya, gitu. Jadi itu soal kalau teman-teman politisi merespon dengan gagasan pemikiran sambil eksekusi kebijakan juga lebih baik. Tapi ini di akhir tahun nih Pak, nih APBD kita di akhir tahun, apakah di penghujung ini bisa lakukan perubahan? Saya yakin tidak. Dan itu akan muncul di 2024. Karena itu Pak Camat, jadi sudah sangat baik informasinya dan bisa closing statementnya untuk tamu perdana pada kesempatan ini. Baik, jadi saya juga menyampaikan terima kasih banyak ya. Ada podcast di akun Nusatadon yang digagas oleh Pak Bebe Riantobi bersama Pak teman-teman ya dengan teman-teman krunya. Ya. Sehingga mudah-mudahan ini aku Nusatadon ini bisa juga merambah ke desa-desa. Desa-desa juga bisa menjadi narasumber kepala desa ataupun juga ada mungkin politisi yang hebat untuk bisa menjadi narasumber supaya informasi pembangunan yang ada di sini bukan semata-mata dari pemerintah saja tetapi dari semua pihak. Dan ini sangat membantu sekali dan semua stakeholder bisa memanfaatkan ini. Dan kalau ini ada berkembang yang bagus, kita bisa memanfaatkan podcast ini, akun Nusatadon ini, untuk menyampaikan apa saja yang terkait perkembangan pembangunan yang ada, khususnya ada di Kecamatan Tuboboli, ataupun yang berada di Adonarasin maupun di Kabupaten Versimu, supaya kita punya saudara-saudara kita yang di luar sana bisa mengetahui secara baik. Betul sekali Pak. Jadi saya juga menyampaikan terima kasih banyak ya Pak BB. Mudah-mudahan podcast Nusatadon ini bisa berjalan dan bisa berkembang secara baik. Terima kasih Tamat dukungan. Jadi memang tujuannya kita ada membuat podcast ini untuk menjadi media informatif sekaligus edukatif bagi saudara-saudara kita semua. Tentu informasinya bermanfaat dan informasinya juga akan sangat berimbang dan itu kita akan pertimbangkan. Dan narasumber yang kita ajak pun narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya. Terima kasih Pak Dawat, selamat siang. Baik, selamat siang.